kami mengucapkan selamat hari Sabat pada Nama sahabat, saudara-saudara kita yang ada di Zoom dan kepada saudara-saudara yang nantinya akan mendengarkan rekaman ini, kepada semua umat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 seluruh dunia. Kami amin. mengucapkan selamat sore dan selamat Sabat. Puji Tuhan karena kita dapat dipertemukan kembali dalam pokok pembahasan dari pelajaran-pelajaran pekabaran masa kini melalui pembahasan Alkitab oleh Victor Tihotev yang telah dibawakan pada tanggal 12 April 1947 yang diberi di Chapel Mount Carmel, Waco, Texas, yang berjudul Hiburkanlah, Hiburkanlah Umatku. Jadi judul ini, saudara-saudara yang kekasih, tentunya kita akan merenung sejenak mengapa ada judul Hiburkanlah, Hiburkanlah Umatku. Menandakan ada suatu peristiwa besar yang ada di dalam umat. Mereka dalam suasana duka cita, bukan suasana bahagia. Sehingga ada perintah daripada Tuhan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Nah, mari kita membaca pada buku Amaran Sekarang, jilid 1, nomornya yang ke-36. Mulai halaman 5, kita akan membaca mulai halaman 5. Pada minggu yang lalu, kita telah selesai mempelajari pasal 35 dari buku Yesaya, dan mulai sekarang, setelah segera terlihat, pasal 36 sampai pasal 39 menginterupsi dengan data-data sejarah mengenai tema dari nubuatan Yesaya. Maka kita akan melanjutkan dengan membentangkan jaringan pemikiran pilihan ilham di dalam pasal 40 yang berisikan sebuah himbauan kepada semua umat. Jadi pasal 40 adalah sebuah himbauan kepada umat. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah, hiburkanlah semua umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa peperangannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman 2 kali lipat dari tangan Tuhan karena segala dosanya. Jadi itulah bacaan Yesaya 40 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa hiburkanlah, hiburkanlah umatku, kemudian tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya, kepada Yerusalem, bahwa peperangannya sudah berakhir. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana penggenapan ayat ini di masa kita sekarang. Hotef menjelaskan ayat 2 tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa ilham sedang berbicara kepada suatu umat di akhir zaman, yaitu hari-hari di mana peperangan, perjalanan, dan perhambaan umat Allah yang sudah letih itu akan berakhir. Karena telah menerima 2 kali lipat untuk segala dosa dan pendurhakaan mereka. Maka segala kejahatannya diampuni dan mereka kini segera akan dilepaskan. Saudara tak dapat mengabaikan pekabaran yang menghiburkan ini. Saudara hendaknya tidak lalai untuk mempersiapkan diri, karena inilah sebabnya mengapa pekabaran itu kini telah dibuka dan disampaikan kepadamu dengan percuma. Kuncinya ialah persiapkan diri untuk menjumpai Allahmu. Jadi sebagaimana terbaca di dalam ayat 2, bahwa hal ini terjadi, penggenapan daripada penghiburan ini terjadi bagi umat di akhir zaman, karena dikatakan bahwa peperangannya sudah berakhir
kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima 2 kali lipat dari tangan Tuhan karena segala dosanya. Nah, kita akan lihat pembahasan lebih lanjut melalui Yesaya 40 ayat 3. Adalah suara orang yang berseru-seru di padang belantara, sediakanlah olehmu jalan Tuhan, ratakanlah sebuah jalan raya di gurun bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 3. Benar, ayat 3 telah menemukan kegenapannya pada pekerjaan Yohanes Pembaptis. Tetapi ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat-ayat sesudahnya secara pasti adalah berlaku bagi umat di akhir zaman. Dan hanya sebagian yang berlaku bagi umat di masanya Yohanes. Oleh sebab itu, kebenaran itu menunjukkan dengan tegas bahwa kegenapan langsung dari pasal ini akan ditemukan di dalam sejarah kita. Sehingga dengan demikian pekerjaan Yohanes itu merupakan contoh teladan bagi pekerjaan kita. Pekerjaan Yohanes berupa contoh, pekerjaan kita contoh saingan atau contoh persamaan atau persamaannya. Padang belantara yang di dalam ayat 3 ada disebut suara berseru-seru di padang belantara dan padang gurun, sebagaimana lawan dari kebun anggur. Isi rumah Yehuda secara sesungguhnya dan secara contoh saingan mengatakan adalah bunyi suara orang-orang yang berseru di tanah bangsa-bangsa kafir. Kafir yang mengatakan, persiapkanlah olehmu jalan Tuhan, luruskanlah sebuah jalan raya di dunia kekafiran bagi Allah kita. Jadi itu penjelasan untuk ayat 3 menunjukkan bahwa padang belantara yang disebutkan di dalam Yesaya 40 ayat 3, kemudian ada suara orang-orang berseru di padang belantara, ini sangat menggenapi pada pekabaran kepada bangsa-bangsa kafir, artinya pekabaran di luar daripada bangsa Israel kuno yang lalu. Sehingga penggenapan daripada ayat 3 ini adalah hanya sebagai contoh kepada Yohanes, tetapi penggenapan yang sesungguhnya akan terjadi di masa kita sekarang ini. Yesaya 40 ayat 4, setiap lembah akan ditinggikan dan setiap gunung dan bukit akan direndahkan. Maka yang bengkok akan diluruskan dan yang kasar akan diratakan. Kita lihat penjelasannya. Untuk membuat jalan raya ini menjadi lurus, maka suara itu seolah-olah meninggikan semua lembah, memotong-motong melalui gunung-gunung dan bukit-bukit, lalu menekan tempat-tempat yang berbatu-batu. Artinya setiap penghalang harus dan akan disingkirkan. Semua orang suci harus dihimpunkan tanpa memandang dimanapun mereka itu hidup. Jadi melalui pekabaran dari Yesaya 40 ayat 4 bahwa tidak akan ada halangan bagi Allah untuk mengumpulkan semua umatnya. Tidak ada halangan apapun. Karena setiap lembah digambarkan akan ditinggikan. Setiap gunung dan bukit akan dipangkas, akan diratakan. Nah, saudara-saudara, ini biasanya terjadi pada proyek-proyek pembangunan di dunia ini apabila melakukan pembangunan jalan ataupun pembangunan jalan tol yang bergerak di seluruh dunia, maka ini berlaku secara 100%. Secara alamiah, bahwa pada saat membuat suatu jalan menerobos ke segala pegunungan, maka yang bukit dipangkas, kemudian yang agak rendah ditimbun atau dibuat jembatan. Itu yang terjadi. Maka jalan artinya jalan tetap tembus dan akan sampai ke tujuan.
Itu artinya. Nah, ini menandakan bahwa di bidang rohani, pekabaran itu akan memangkas semua halangan. Tidak akan ada halangan bagi Tuhan, tidak akan ada cegatan ataupun tantangan yang harus dihadapi, semuanya itu akan diselesaikan, dan semua umat akan dihimpun tanpa memandang dimanapun mereka itu hidup. Jadi umat itu yang oleh para Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya sudah digambarkan mereka telah dicerai-beraikan ke seluruh dunia, ke ujung-ujung bumi. Nah, kemanapun mereka ada, pekabaran itu akan masuk. Tidak akan ada halangan, tidak akan ada tantangan. Satu jiwa dimanapun dia berada, pekabaran itu akan masuk dan membawa dia pulang. Apakah di ujung Papua, apakah di ujung dunia, pekabaran itu akan masuk. Tidak akan ada halangan. Ini adalah hiburan pertama untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kemudian Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama karena mulut Tuhan sendiri telah mengatakannya. Penjelasannya, ini semua akan jadi segera setelah jalan raya itu selesai dibuat. Jadi setelah pelaksanaan Yesaya 40 ayat 4, pembuatan jalan selesai, maka bisa memudahkan transportasi daripada segala perekonomian dunia, maka demikian juga dengan rohani tentang penginjilan, bahwa semua jalan Tuhan akan buka. Apakah buku-buku itu melalui buku percetakan? Apakah buku-buku itu lewat media online, buku online? Apakah itu disebar melalui Zoom, melalui Facebook, melalui WA? Semua jalan akan terbuka pada akhir zaman. Dan semua umat setelah jalan itu terbuka, maka akan jadi segera jalan semua umat itu akan Tuhan bebaskan. Dan disebut bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Ini menandakan semua umat manusia akan melihat kelepasan yang akan Tuhan buat bagi umat-umatnya. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Suara itu mengatakan, berserulah. Maka ia mengatakan, apa yang akan kuserukan? Semua manusia adalah seperti rumput, dan semua kebaikannya adalah bagaikan bunga di padang. Rumput mengering, bunga menjadi layu, sebab roh Tuhan meniup ke atasnya. Sesungguhnya orang banyak itu bagaikan rumput adanya. Rumput itu mengering, bunga melayu, tetapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Mari kita lihat penjelasannya. Suara itu memberitakan bahwa semua orang adalah bagaikan rumput. Bahwa semua kebaikan yang ada di dalam manusia adalah bagaikan bunga di padang. Tetapi firman Allah berdiri tetap selama-lamanya. Maka itu berarti bahwa manusia adalah buta terhadap semua kenyataan ini. Sebab jika tidak, mereka tidak akan perlu diperingatkan dari hal itu. Adalah pasti bahwa mereka sedang menaruh harap kepada manusia, bukan kepada firman Allah dan rohnya. Jadi Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 menceritakan tentang perbedaan manusia dan firman Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa suara itu mengatakan berserulah. Maka orang itu bertanya, apa yang akan saya serukan? Apa yang akan saya sampaikan? Karena suara itu mengatakan kamu harus sampaikan, kamu harus serukan. Nah, apa yang akan saya sampaikan? Ternyata yang disampaikan adalah bahwa semua manusia adalah seperti rumput. Dan semua kebaikannya adalah bagaikan bunga. Jadi manusia itu bagaikan
bunga. Kebaikannya bagaikan kembang, sedangkan manusia itu bagaikan rumput. Tetapi firman mengatakan bahwa apabila rumput mengering, maka bunga itu akan layu. Sebab roh Tuhan meniup atasnya. Nah, sesungguhnya orang banyak itu bagaikan rumput adanya. Rumput itu mengering, bunga melayu. Tetapi firman Allah akan tetap kekal selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, demikian juga firman yang sudah terdapat di dalam Yesaya ini, bahwa firman ini adalah kekal. Tidak terpengaruh, tidak bisa dipengaruhi dengan rumput. Yang rumput itu hanya sebagai lambang manusia dan kebaikannya sebagai lambang daripada bunga. Tetapi semua itu bisa layu. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah layu. Nah, ini menandakan bahwa saudara dan saya tidak boleh berharap kepada manusia. Apakah dia manusia sebagai utusan Tuhan atau sebagai pendeta atau sebagai gembala, kita hanya berharap kepada firman Tuhan. Karena semua manusia, apakah gembala itu dia berbunga, melakukan kebaikan, apakah nabi itu berkembang dengan bunganya, dengan kebaikan, tapi semua itu akan layu. Yang akan kekal adalah firman Tuhan melalui para nabi itu. Yesaya 40 ayat 9 dan 11. Hai Sion yang membawakan kabar-kabar baik, naiklah kamu ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem yang membawakan kabar-kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah, jangan takut. Katakanlah kepada semua kota Yehuda, tengoklah Allahmu, tengoklah Tuhan Allahmu akan datang dengan tangan yang kuat, maka lengannya akan memerintah baginya. Tengoklah upahnya adalah bersamanya, dan pekerjaannya adalah di depannya. Ia akan memberikan makan kawanan domba, bagaikan seorang gembala. Ia akan mengumpulkan domba-domba dengan lengannya. Bagaikan seorang gembala, ia akan mengumpulkan domba-domba dengan lengannya, dan akan mengantarkan mereka itu dalam pangkuannya, dan akan menghantarkan dengan hati-hati domba-domba dengan anak-anaknya. Penjelasan, kita saksikan bahwa pekabaran yang terkandung di dalam pasal ini bukanlah sebuah pekabaran untuk dihotbahkan kepada dunia, melainkan kepada kota-kota dari Yehuda, contoh saingan, yaitu Sidang. Dan orang-orang yang memberitakannya adalah warga dari Sion dan Yerusalem, contoh saingan, anggota-anggota Sidang. Mereka akan mengangkat suaranya dengan sekuat-kuatnya, dengan tiada takut. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesaya 40, 9-11, diceritakan bahwa pekabaran yang akan disampaikan kepada Sidang adalah bukan pekabaran mengenai rumput dan mengenai bunga yang di ayat 8 tadi. Tetapi pekabaran firman Tuhan yang kekal itu yang disampaikan kepada Sidang, yang disuarakan kepada Sidang adalah masalah Sidang Tuhan diberikan sebuah pekabaran, dan pekabaran itu akan menyelamatkan domba-domba. Ia akan memberi makan kawanan domba bagaikan seorang gembala. Ia akan mengumpulkan domba-domba dengan lengannya dan mengantarkan mereka itu dalam pangkuannya, dan akan menghantarkan dengan hati-hati domba-domba dengan anak-anaknya. Nah, karena peristiwa ini terjadi di dalam Yehuda, di dalam Sidang, terjadi di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, maka baik pekabaran, baik domba-domba dan gembala-gembala yang diceritakan di sini adalah terkandung di dalam Sidang itu sendiri. Ada di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 itu sendiri. Jadi baik keberhasilannya maupun makanannya sudah dijaminkan di dalam pekabaran Yesaya, bahwa pekabaran itu akan berhasil. Di sini dijelaskan bahwa
ia akan mengumpulkan domba-domba dengan lengannya dan menghantarkan mereka itu ke dalam pangkuannya, dan akan menghantarkan dengan hati-hati domba dengan anak-anaknya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menuntun melalui bawa pekabaran yang disebutkan di sini, bahwa orang-orang yang memberitakannya adalah warga dari Sion dan Yerusalem, contoh saingan, yaitu anggota-anggota sidang. Jadi anggota-anggota sidang inilah yang membawakan suatu pekabaran kepada Yehuda, kepada Yerusalem, dan itu akan menghasilkan domba-domba, dan domba dan anak-anaknya akan dihantar masuk dengan hati-hati. Artinya berhasil, sangat berhasil diselamatkan, walaupun dalam situasi yang sangat genting atau sangat tidak terhiburkan, tapi mereka akan berhasil diselamatkan. Karena para pembawa pekabaran itu akan mengangkat suaranya dengan sekuat-kuatnya, dengan tiada takut, untuk membawakan pekabaran kepada sidang atau Yehuda. Mereka akan menjelaskan bahwa orang-orang yang Allah gunakan untuk menyelesaikan adalah lengannya. Bahwa mereka akan memerintah baginya, bahwa upahnya adalah bersama dia. Dan masih ada pekerjaannya di depannya. Jadi setelah dia melakukan suatu tugas di dalam sidang dan berhasil dengan lengannya, kemudian dijaminkan bahwa upahnya ada. Ada upah saudara-saudara yang bekerja untuk seruan di dalam pekabaran terhadap sidang ini. Ada upah yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya apabila saudara dan saya terlibat langsung setidak langsung di dalam membawakan pekabaran kepada sidang untuk membawa domba-domba dan anak-anak domba dengan hati-hati ke pangkuan Tuhan. Nah, Tuhan memakai hal itu, dan Tuhan menjamin bahwa itu akan dilakukan menggunakan, menyelesaikan melalui lengannya, dan ada upah yang Tuhan berikan bersama-sama dengan misi pekerjaan itu. Kemudian masih ada pekerjaan juga, artinya belum selesai. Ada pekerjaan di depannya. Masih ada tugas lain yang harus diselesaikan setelah menyelesaikan pekerjaan di dalam sidang. Bahwa ia akan memberikan makan kepada mereka kawanan dombanya, dan dengan lengannya atau dengan sidangnya ia akan menghimpun domba-dombanya, orang-orang yang baru bertobat, dan menghantar mereka itu ke kerajaannya. Jadi jelas di dalam ayat ini, di dalam ayat Yesaya 40 ayat 9 dan 11, meramalkan suatu keberhasilan penginjilan di dalam gereja, di dalam sidang Tuhan ini, itu akan berhasil. Dan itu akan dilaksanakan melalui lengan Tuhan, dan melalui pilihan-pilihan Tuhan, melalui domba-domba, gembala-gembala yang dipilih Tuhan untuk bertugas di dalamnya. Dan semua itu akan menghantarkan orang-orang yang baru bertobat dan membawa mereka ke dalam kerajaannya. Itulah isi daripada Yesaya 40 ayat 9 dan 11. Mari kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai 20. Siapakah yang telah menakar segala air dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, dan menyukat debu tanah di dalam sebuah timbangan, dan menimbang gunung-gunung dengan dacin, dan bukit-bukit dengan neraca? Siapakah yang mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapakah Tuhan meminta nasihat, dan kepada siapakah yang memberi petunjuk kepadanya, dan mengajarkan kepadanya jalan keadilan, dan mengajarkan kepadanya pengetahuan, dan menunjukkan kepadanya jalan pengertian? Bahwansanya bangsa-bangsa adalah bagaikan setitik air dari timba, dan terhitung bagaikan habu kecil pada timbangan. Bahwansanya ia memperhitungkan pulau-pulau itu bagaikan sesuatu yang amat kecil. Maka Libanon tidak mencukupi bagi kayu bakar, dan segala binatangnya pun tidak cukup untuk korban bakaran. Segala bangsa di hadapannya adalah bagaikan tiada.
mereka itu terhitung baginya tidak kurang daripada tiada dan sia-sia. Maka kepada siapakah hendak kamu menyamakan Allah? Atau dengan apakah kamu hendak mempersamakannya? Tukang membuat sebuah patung ukiran, dan tukang emas menyalutnya dengan emas dan membuat rantai-rantai peraknya. Dia yang sangat miskin sehingga tidak mempunyai korban bakaran, memilih sebatang kayu dengan tiada rapuh. Dicarinya tukang yang ahli untuk mempersiapkan sebuah patung ukiran yang tiada akan goyang. Yesaya 40 ayat 12 sampai 20. Nah, saudara-saudara, kita di sini dipenuhi dengan suatu pertanyaan dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan mengatakan, siapa katanya yang telah menakar segala air dengan lekuk tangannya. Jadi tentunya jawaban ini suatu yang tidak pernah ada, bahwa semua air itu air laut kita ukur melalui lekuk tangan. Baru kita mengukur langit dengan pakai jengkal tangan. Adakah katanya manusia seperti itu yang bisa melakukan? Atau menyukat debu tanah di bumi ini disukat dengan timbangan? Atau menimbang gunung-gunung dengan dacin? Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Dan bukit-bukit dengan neraca. Kemudian siapa yang mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Nah, kepada siapa Tuhan meminta nasihatkah? Atau pada siapa yang memberi petunjuk kepadanya? Nah, tentu ini sesuatu yang tidak ada. Nah, ini kemudian siapa yang mengajarkannya jalan keadilan? Mengajarkan kepadanya pengetahuan. Siapa manusia yang mengajarkan Tuhan tentang pengetahuan? Dan menunjuk kepadanya jalan pengertian. Bahwasanya bangsa-bangsa adalah bagaikan setitik air dalam timba. Nah, saudara-saudara, saya ada WA di WA group. Tata surya kita dengan 9 planet atau 11 planet digambarkan, maka dari situ saudara dan saya bisa melihat bahwa perbandingan waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, termasuk tata surya kita, buku segala aku jadikan perkara baru. Jadi di situ sudah dilihat planet tata surya saudara dan saya, ya, ada gambarannya. Nah, di sini saudara, kalau kita melihat dalam ilmu para ahli untuk melihat berbagai ukuran, tapi bukan diukur dengan jengkal dan bukan ditimbang dengan timbangan, tapi mereka memakai suatu rumus yang sangat rumit untuk memperakirakan perbandingan luas dan bentuk berat dan bumi diperbandingkan dengan benda-benda yang lain. Nah, di sini sudah lihat bandingkan antara bumi dan planet yang satu ini. Nah, lihat saudara, bumi ini agak kecil dibandingkan dengan planet yang satu ini. Kemudian kita melihat ini menurut kacamata penilaian para ahli, bahwa bumi kita ini dibandingkan dengan planet yang lain memang agak kecil. Nah, boleh gambar berikutnya, saudara Darman? Nah, kita lihat, bandingkan lagi planet sesudah bumi dan planet yang biru ini. Nah, semakin besar. Menandakan bahwa apa yang dibahas dalam Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 20 ini memberi gambaran bahwa bangsa-bangsa yang ada di bumi dan bumi itu sendiri adalah memang bagaikan setitik air. Oke, lanjut ke gambar berikut. Nah, ini planet-planet kita dibandingkan dengan matahari. Maka kita melihat benar-benar setitik debu. Jadi dilihat dengan perbandingan luas, maka genaplah Yesaya pasal ini bahwa bumi kita ini hanya setitik debu.
tidak ada setitik air. Nah, tentunya orang akan harus bedakan setetes air dan setitik air. Nah, ada ilmu hitung daripada uh, para ahli bahwa setetes air itu terdiri dari beberapa titik air. Nah, dengan demikian kita lihat perbandingan lagi dengan planet biru matahari yang sangat besar dibanding dengan planet yang lain, apalagi planet yang biru ini, wah sangat kecil matahari, saudara dan saya sangat kecil. Jadi matahari yang ada di planet tata surya saja bagaikan debu. Oke, berikut gambar berikut. Ini kita melihat matahari sudah menjadi setitik debu. Yang matahari diperbandingkan dengan planet bumi, maka planet bumi bagaikan setitik debu dibanding dengan matahari kita. Sekarang matahari kita, matahari di tata surya kita dibandingkan dengan planet yang ada di luar Bima Sakti atau di luar tata surya kita. Maka ini sudah makin kecil lagi, tidak nampak. Makin menjadi setitik air. Oke, lanjut. Masih ada lagi? Ya, ini gambarannya tentang Yesaya yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Allah mempersamakan dengan sesuatu. Namun masalah yang besar ialah dengan apakah kita mempersamakannya dengan sesuatu. Sungguh pun tidak ada persamaan dengan dia. Di ayat ini sudah digambarkan dua orang. Jadi orang kaya dia membuat patung dengan kekayaannya, sedangkan orang miskin membuat sesuatu patung berdasarkan kekuatannya. Nah, di sini dijelaskan tukang membuat sebuah patung ukiran dan tukang emas menyalutnya dengan emas dan membuatnya rantai peraknya. Dia jadi yang mampu untuk ekonomi kuat, yang sangat kuat, dia membuat suatu patung dan patung itu dilengkapi dengan emas sehingga lewat patung itu dia mempersamakan Allah, dipersamakan dengan semua kekuatannya untuk membuat patung itu. Semua imajinasinya, semua kekayaannya dia curahkan bahwa Allah itu digambarkan berdasarkan kekuatannya. Allah itu digambarkan berdasarkan kekuatan ekonominya dan Allah itu digambarkan berdasarkan kekuatan pikirannya. Sehingga dibuatlah suatu patung dengan emas dan dia mempersamakan itu dengan Allah. Kemudian yang kedua, yang miskin tidak mempunyai korban memilih sebatang kayu yang tidak rapuh. Jadi yang miskin pun, orang miskin pun, kalau dia mau persamakan si Allah, dia akan mempersamakan dengan sesuatu yang lebih tinggi yang dapat orang miskin itu capai. Yaitu dia buat suatu patung, yaitu dari kayu yang tidak rapuh, kayu yang sangat kuat, dan dicarinya tukang ahli untuk mempersiapkan sebuah patung ukiran yang tidak akan goyang. Itu saudara, orang miskin. Orang miskin itu dia sanggup mempersamakan Allah lewat kekuatannya, lewat kemampuannya. Demikian juga orang kaya dia sanggup mempersamakan Allah berdasarkan kekuatan dan berdasarkan imajinasinya. Nah, kedua-dua hal ini baik yang kaya maupun yang miskin, mereka mempersamakan Allah berdasarkan kekuatannya. Sehingga dengan demikian ada pertanyaan di situ, dengan apa kamu mempersamakan Allah? Sedangkan katanya bahwa segala bangsa itu di hadapannya adalah bagaikan tiada. Maka mereka itu terhitung baginya lebih kurang daripada tiada. Berarti minus. Lebih kurang daripada tiada. Jadi bangsa-bangsa itu kalau Tuhan melihatnya dari segi alam penciptaannya bahwa lebih kurang daripada tiada. Tetapi manusia mau mempersamakan Allah itu. Baru umat, tanggapannya di sini pertanyaan, nah kalau umat, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, mempersamakan Allah itu sebagai apa? Dengan gambaran yang sudah diberikan,
bahwa ini Tuhan telah menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan telah menciptakan berbagai planet-planet di alam tata surya, di alam galaksi, di alam semesta dengan tiada terhingga, sehingga menciptakan suatu bahwa saudara itu dan saya di bumi ini setitik air saja, hanya setitik air saja. Maka dengan apa katanya saudara dan saya mempersamakan Allah itu? Nah, ini suatu gambaran sangat kuat bahwa gambaran Allah itu biasanya kalau saudara dan saya mau berdoa di dalam pikiran itu gambaran Allah itu apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, tentunya biasanya kita mempersamakan Allah itu berdasarkan kekuatan ekonomi kita atau berdasarkan kekuatan kebaikan kita, karena kita sudah banyak berbuat baik, banyak melakukan pelayanan Injil, maka itu yang kita hadapkan itu kepada Allah sebagai suatu berhala, Maka kita dianjurkan jangan mempersamakan Allah dengan berbagai kebaikan kita, karena kebaikan kita itu seperti bunga, dia bisa layu. Nah, kita persamakan Allah dengan firman-Nya, itu yang pas. Jadi kita persamakan Allah sesuai dengan firman-Nya, bahwa kita adalah setitik debu, dan Tuhan adalah segala-galanya. Tidak ada apa-apanya bagi saudara dan saya, apalagi bagi umat Tuhan. Dengan sesungguhnya, dengan sesuatu sungguh pun tidak ada persamaan dengan Dia. Dengan apa saudara dan saya bisa menyamakan Allah itu? Itu pertanyaan daripada Tuhan sendiri. Maka kita lihat bagaimana jawabannya. Yesaya 40 ayat 21 dan 26. Yesaya 40 ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah yaitu diberitahukan kepadamu sejak dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar-dasar bumi diletakkan? Adalah Dia yang duduk di atas bulat bumi dan penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan segala langit seperti sehelai kain dan memasangnya seperti sebuah tenda untuk didiami, yang membuat para pangeran menjadi tiada. Ia membuat semua hakim di bumi menjadi sia-sia. Mereka tidak akan ditanam, mereka tidak akan ditaburkan. Mereka tidak akan berakar di dalam tanah. Maka akan bertiup juga Ia kepada mereka. Maka mereka akan layu dan akan diterbangkan badai. Mereka itu bagaikan jerami. Maka dengan siapakah hendak kamu mempersamakan daku? Atau seperti siapakah aku ini? Demikianlah Dia yang suci itu. Angkatlah matamu, menegadalah ke atas, dan tengoklah siapa yang telah menciptakan semua perkara ini, telah membawa keluar pasukan mereka itu sesuai bilangannya, dan memanggil mereka sesuai namanya oleh kebesaran kuasanya, karena Ia adalah kuat dan kekuasaannya tak satu pun yang gagal. Nah, saudara-saudara, di sini kita digambarkan oleh Yesaya melalui firman-Nya bahwa Allah itu sangat luar biasa, Allah itu sangat perkasa, Allah itu sangat kuat. Bahwa digambarkannya bahwa saudara dan saya, baik pun hakim maupun pangeran, yang apabila saudara dan saya mau berhadapan dengan pangeran atau raja-raja yang dihormati, maka otomatis saudara sangat tajuk atau sangat perlu hormat dengan berbagai kekuasaan kemuliaan yang dimiliki oleh seorang presiden ataupun seorang raja ataupun seorang pangeran. Namun Allah mengatakan bahwa semua itu adalah sia-sia di dalam mata Tuhan. Di dalam Tuhan itu semua sia-sia. Tidak ada terbilang, lebih kurang daripada tiada. Sehingga saudara dan saya di sini digambarkan Allah telah menciptakan alam semesta, dan bahwa Ia telah meletakkan alas bumi. Dia telah meletakkan, walaupun dia sangat bumi itu sangat kecil seperti debu, tetapi Tuhan meletakkan dasarnya. Jadi dasar daripada bumi yang paling kecil, yang sangat kecil dibandingkan dengan planet yang lain, tetapi Allah yang meletakkan dasar titik itu. Dasar titik itu Allah. Dan Allah duduk di atas bulat bumi. Penduduknya itu katanya sebagaikan belalang.
Dia membentangkan langit, langit seperti kain. Jadi waktu Tuhan membentangkan apa itu, membentangkan planet-planet itu, membentangkan alam yang tiada terhingga itu, termasuk planet-planet yang sangat besar itu bagaikan saudara dan saya membentangkan suatu selimut. Jadi begitu mudahnya saudara dan saya membentangkan suatu selimut, maka demikian juga Allah, begitu mudahnya dia menciptakan alam semesta itu yang tiada terkira besar dan luasnya. Nah, seperti seperti memasang sebuah tenda untuk didiami. Nah, begitu mudah, saudara, manusia atau anak-anak, kalau dia sudah dilatih untuk di perkemahan, apalagi bagi anak-anak orang Advent yang biasa ikut perkemahan, setelah dia dilatih, anak kecil pun dia bisa membentangkan, bisa memasang tenda itu. Jadi begitu mudah manusia bisa membuat tenda dan memasangnya. Nah, itulah gambaran Allah. Allah membentangkan planet-planet begitu semudah saudara dan saya menggelar selimut, atau semudah saudara anak-anak kecil membuat tenda perkemahan. Sangat mudah. Anak-anak bisa merakit tenda itu dengan sendirinya. Begitu mudah juga bandingannya bahwa Allah sangat mudah sekali menciptakan alam semesta yang sangat luas itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa angkatlah matamu menengadah ke atas. Nah, tengoklah bagaimana saudara. Kalau mungkin para ahli zaman dahulu, mereka ilmu bintang ya, ilmu bintang, ilmu astronomi. Dia bisa melihat ilmu perbintangan, bisa melihat ke langit, dan tanda-tanda langit mereka bisa tahu, bisa baca. Sampai akhirnya orang-orang Majus bisa melihat bintang-bintang yang menunjukkan bahwa ini adalah kelahiran daripada raja segala raja. Mereka harus mencarinya. Nah, mereka itu ilmu bintang. Mereka bisa rasio bintang, ukuran-ukuran derajat bintang, orang-orang tahu. Sampai kalau mau masuk pelaut, kapten kapal laut atau pesawat atau ahli penembak atau dalam bentuk peperangan tentara. Nah, ahli-ahli ini mereka harus memahami semua masalah itu. Dengan demikian bahwa di sini gambarannya, angkatlah matamu menengadah ke atas dan tengoklah siapa yang telah menciptakan semua perkara ini dan telah membawa keluar pasukan mereka sesuai bilangannya. Nah, begitu saudara dan saya disuruh angkat mata dan menengadah ke atas, nah tentunya di akhir zaman ini saudara, melalui teleskop Hubble, maka semua planet-planet yang dapat dijangkau oleh pemantauan manusia itu dapat dilihat dan digambarkan seperti yang kita sudah gambarkan secara sederhana. Masih lebih luas dari itu lagi yang dijelaskan, yang dapat dilihat apabila saudara dan saya menengadah ke atas dan memandang ke langit. Siapa yang menciptakan semua planet-planet itu dan memberi nama planet-planet itu. Dan planet-planet itu katanya bergerak, berputar, dan tiada saling menabrak, tapi aman dalam pengawasannya. Dalam berbagai satu galaksi saja, satu galaksi ada bermiliaran tata surya. Nah, ada juga di dalam satu tata surya ada beberapa planet. Jadi dalam beberapa galaksi ini ada ditemukan berbagai miliaran galaksi, bermiliaran Andromeda, ribuan, miliaran itu jumlahnya itu. Nah, bagi saudara dan saya melihatnya, maka sungguh luar biasa saudara, bahwa Allah saudara dan saya itu sangat besar dan sangat perkasa. Kemudian dikatakan bahwa betapa besarnya suatu Allah. Jadi di halaman 15, betapa besarnya suatu Allah, yaitu Allah kita, dan betapa lambatnya kita untuk berpegang kepada semua janjinya. Nah, Allah sudah membentangkan bahwa dia sudah menciptakan bumi dan semua segala-galanya dia sudah menciptakan. Kemudian Tuhan juga sudah mengatakan bahwa dia telah memberikan bagi saudara dan saya janji kepada umatnya melalui Yesaya. Gambaran kepada Yesaya, janji kepada umatnya untuk melepaskan. Tetapi banyak umat tidak percaya akan janji itu. Tidak suka dengan janji Tuhan itu. Maka di sini Tuhan memberikan suatu hiburan.
bahwa saya Allah yang perkasa yang sudah menciptakan segala-galanya, sudah menciptakan dasar bumi yang setitik, saya sudah berjanji kepada umat Tuhan, kepada umat-umatku saya sudah berjanji bahwa akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke dalam kerajaan. Nah, kenapa janji ini tidak dipercaya? Sehingga Tuhan katakan, dengan siapa kamu samakan aku? Hai umat Tuhan, begitu. Karena banyak umat Tuhan sekarang mulai dengan adanya berbagai macam peristiwa keluarga, peristiwa pribadi, peristiwa ekonomi, tantangan-tantangan semakin besar, membuat umat Tuhan lupa dengan janji-janji Tuhan. Janji-janji Allah yang sangat besar ini dilupakan. Sehingga demikian dikatakan bahwa betapa lambannya kita untuk membiarkan dia mengawasi sepenuhnya kita, sama seperti halnya dia mengawasi semua bintang-bintang di langit. Jadi Allah mampu mengawasi semua umat-umatnya yang ada di bumi. Allah sanggup untuk mengawasi semua planet-planet di seluruh alam tata surya. Allah sangat mampu menjaga umatnya. Allah sangat mampu menggenapi kata-katanya untuk umat-umat Tuhan. Allah sangat sanggup untuk membentuk mereka yang 144.000 yang sudah Allah rancang sebelumnya. Namun umat Tuhan sangat tidak percaya dengan janji-janji ini. Yesaya 40 ayat 21. Mengapa katamu, hai Yakub, dan tuturmu, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan keputusanku tidak diperhatikan Allah. Nah, ini ucapan dari umat Tuhan sendiri, saudara. Jadi bukan bangsa-bangsa kafir, tapi umat Tuhan yang mengatakan. Tuhan tahu hati umat Tuhan, makanya Tuhan sudah tulis duluan ayat Yesaya 40 ayat 27 ini, bahwa umat Tuhan seakan-akan sanksi terhadap Tuhan, tidak percaya terhadap janji-janji Tuhan, bahwa hidupnya tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga dia mau berdoa, dia mau mengharapkan Tuhan mau melindunginya, dia tidak yakin dengan iman bahwa Tuhan melindunginya, Tuhan memeliharanya, Tuhan telah memberikannya pekabaran, dan pekabaran itu harus disampaikan kepada sidang dengan sekuat-kuatnya, jangan kamu takut. Tapi umat itu sendiri merasa ragu dengan janji Tuhan itu. Apakah benar kami ini sebagai umat? Apakah benar 144.000 akan digenapi? Apakah benar kerajaan itu akan terbentuk? Nah, ini jadi suatu kelemahan iman daripada umat-umat Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, baik Yakub, baik pun Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, keputusanku tidak diperhatikan Allah. Jadi mereka mengeluh seperti itu, seakan-akan Allah jauh dari mereka. Begitu mereka merasa tantangan susah, tantangan ekonomi, tantangan iman, tantangan keluarga, mereka lupa akan Tuhan, semua dilupakan itu. Dan yang maju adalah berhalanya. Jadi tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa berhala yang kita majukan bukan Tuhan. Bagi orang kaya, dia majukan angan-angan hatinya, mau melewati suatu kekuatan itu harus dengan kekuatan patungnya, emasnya. Mau melakukan penginjilan harus berdasarkan berhalanya. Begitu juga orang miskin. Kalau dia mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia berhala itu yang dia pakai, kekuatannya yang dia pakai. Dia mencari suatu kayu yang sangat kuat, dia buat patung, dan itu yang dia anggap samakan dengan Allah. Dia bukan menolak Allah. Mereka bukan menolak Allah. Mereka menyamakan Allah dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Bahwa umatnya harus berharap pada firman-Nya. Firman yang harus dipakai, bukan kekuatan kita. Jelaslah bahwa umat Allah keliru dari hal pengetahuan Allah terhadap jalan-jalan mereka. Jadi umat Allah, baik Yakub maupun apa ini, diberitahu, kamu keliru menggambarkan saya sebagai Allah. Kamu keliru, kamu menggunakan kamu kekuatan saja untuk menyampaikan pekabaran itu, untuk menyampaikan misi itu. Kamu berdasarkan kekuatan. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu mendengar bahwa Allah yang kekal itu, yaitu Tuhan pencipta seluruh ujung bumi, tidak tahu penat ataupun lelah. Tiada terduga hikmat pengetahuannya. Ia mengaruniakan kuat kepada orang yang lemah, dan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan, ia menambahkan kekuatan. Bahkan orang muda bisa saja jadi penat, orang dan lemah, dan teruna-teruna akan jatuh. Tetapi mereka yang berharap kepada firman Tuhan, mereka yang berharap kepada Tuhan, itu akan diperbarui kekuatannya.
Mereka akan terbang naik dengan sayap-sayap seperti burung nasar, dan mereka akan berlari dengan tiada tahu penat, dan mereka akan berjalan dengan tiada tahu letih. Nah, coba saudara Darman tampilkan gambar yang ada burung nasar sama orang lemah yang berlari kuat, yang lemah. Karena sini janji Tuhan bahwa saudara dan saya, sekalipun saudara dan saya memiliki ilmu vegetarian, saudara jangan memberhalakan ilmu vegetarian menggantikan kuasa Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan bisa menambahkan kekuatan kepada orang yang lemah. Kepada jalan, Tuhan mampu memberikan kekuatan. Ada gambar burung nasar yang terbang. Burung Garuda yang terbang. Jadi dengan demikian saudara, kita berharap kepada Tuhan semua kekuatan dapat dibaharui kembali. Dapat dibaharui kembali. Misalnya saudara dan saya yang berumuran sekian, adakah iman saudara dan saya harus berjalan secara alamiah? Nah, ini. Jadi saudara lihat bahwa Tuhan mampu membuat saudara dan saya yang tidak bisa terbang, janji di dalam ayat ini, bisa terbang, bisa jadi kuat kembali, padahal sudah tidak sanggup terbang. Demikian juga orang yang sakit yang duduk, Tuhan bisa mampu buat dia berlari, bisa berjalan. Kemudian orang yang lemah, Tuhan bisa buat dia menjadi berjalan. Nah, ini di dalam ayatnya yang ke-28 sampai 31. Bahwa Tuhan bisa membuat semua hal ini bagi saudara dan saya di akhir zaman kepada sidangnya. Penjelasan, semua ayat ini menjelaskan bahwa umat Allah perlu mengetahui semua perkara ini sebelum memperoleh hak untuk berjalan menuju ke dalam kerajaan kesuciannya. Jadi saudara dan saya harus tahu ini katanya sebelum tiba di kerajaan. Sebelum sampai di kerajaan sudah harus tahu bahwa Tuhan sanggup membuat saudara dan saya menjadi kuat. Tuhan sanggup membuat saudara dan sekarang menjadi kuat. Tuhan sanggup membuat saudara yang lemah menjadi burung dapat terbang. Yang tidak bisa terbang dapat terbang. Semua hal ini harus diketahui sebelum tiba di dalam kerajaan. Menandakan kekuatan iman saudara itu harus ada sekarang. Jangan nanti kita berharap, nanti di kerajaan baru saudara dan saya dipulihkan kekuatan, kesehatan. Jadi iman saudara tertunda, iman kita tertunda nanti di seberang. Padahal Tuhan menuntut iman kita itu sekarang. Berharap kepada Tuhan, jangan berharap pada kekuatan manusia, berharap kepada firman Tuhan, jangan berharap pada kekuatan fisik kita. Karena orang teruna katanya bisa lumpuh, orang teruna bisa lumpuh, orang muda bisa lemah. Itu bisa, tetapi kalau Tuhan tidak. Yang lemah dia bisa bikin kuat, yang tidak bisa naik dia bisa buat naik. Jadi, dan betapa suatu hak istimewa yang mulia menjadi milik kita jika kita berharap hanya kepada Tuhan, jika kita benar dan setia hanya kepada firman-Nya. Kemudian ia memperbarui kekuatan kita bagaikan burung-burung nasar. Kita akan berlari dan tiada tahu penat. Kita akan berjalan dengan tidak tahu letih. Karena hari Tuhan yang besar dan hebat itu sudah sangat mendekat. Dan karena kepada kita sudah diberitahu tentang apa yang harus diperbuat, mempersiapkan diri, maka kita tidak perlu didapati lalai. Bahwa sesungguhnya selamatnya adalah hampir bagi mereka, orang yang takut akan Dia, supaya kemuliaan akan tinggal di dalam negeri kita. Kebenaran akan terbit keluar daripada mulut bumi, dan keadilan akan memandang ke bawah langit, dari langit. Sesungguhnya Tuhan akan mengurniakan yang baik, dan tanah kita akan mengeluarkan hasilnya. Keadilan akan berjalan di depannya, dan akan menempatkan kita di dalam jalan yang dijejaki oleh kakinya. Mazmur 85 ayat 9 sampai 32. Penjelasan, betapa menghiburkan pekabaran ini. Sesuatu yang ajaib. Mengapa Yang Maha Kuasa memerintahkan secara mendesak
hiburkanlah olehmu akan umatku. Nah, saudara-saudara, demikianlah khotbah atau pelajaran ini. Di sini saudara dan saya melihat bahwa dari judul ini, hiburkanlah umatku, menandakan ada suatu masalah terbesar yang terjadi dengan umat. Sehingga umat itu yang dibicarakan di sini adalah si Yakub dan si Yehuda, si Israel, di mana mereka juga menjadi menjadi sangat kecewa bahwa Tuhan menyembunyikan diri dengan mereka, bahwa Tuhan tidak beserta dengan mereka, atau angan-angan ya terserah Tuhan lah, apa yang mau dibikin, kalau saya tidak masuk 104.000 ya terserah Tuhan lah, yang penting saya sudah seperti begini. Jadi tidak berharap kepada firman-Nya, bukan firman yang diandalkan, tetapi kekuatan kita, pikiran kita yang kita berhalakan. Dengan demikian, semoga saudara hiburan ini menghibur saudara dan saya, di mana kuncinya bahwa saudara dan saya sangat membutuhkan hiburan itu di masa kita sekarang. Lebih besar daripada di masanya saudara Hotef. Saudara dan saya di ujung akhir ini, apalagi dengan meninggalnya saudara Doni Deir, maka saudara dan saya perlu lagi ditekan bahwa saudara harus dihiburkan dengan kata-kata firman ini, sehingga bahwa Tuhan sanggup, sebagaimana Tuhan telah menciptakan alam semesta, bagaikan saudara dan saya melipat selimut, bagaikan anak kecil membuat tenda di perkemahan Pathfinder, mereka bisa buat perkemahan, bisa bongkar susun perkemahan itu, semudahnya begitu. Demikian juga Tuhan waktu menciptakan bumi dan alam semesta, semudah itu. Nah, apalagi saudara, janji-janji Tuhan bagi saudara dan saya untuk membentuk suatu kerajaan, membawa umatnya, sidangnya ke dalam kerajaan, semudah Tuhan seperti saudara dan saya melipat, menggulung, menggelar selimut kain saudara dan saya. Demikianlah pelajaran ini saya bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.